Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascal Isyana Sorana, NPM 2311063117039. Baik, di video kali ini saya ingin mengerjakan tugas video project project pengganti project tugas diganti dengan project UAS, yaitu di mana project UAS kali ini membuat video bagaimana cara menginstalasi Proxmox dan menjalankan si Proxmox tersebut. Oke, baik. Untuk kali ini kita bisa share screen dulu. Kita share screen dulu yang ini ya. Share. Oke, baik. Akan muncul share screen saya. Baik. Untuk uh, untuk si Proxmox di download tersebut, kita bisa ketikkan di Google Chrome, yaitu Proxmox. Itu saja Proxmox. Nah, begini. Baik, ini sudah ada tampilan Proxmox. Kita bisa klik saja yang download. Oke, ini tampilan downloadnya. Oke, ini kalian bisa pilih di antara banyak begini Proxmox-nya. Kalau pingin yang terbarunya versinya itu ada di file ini ya, di Proxmox VA 9.1 ISO installer. Baik, kalian bisa saja download, klik download saja, nanti bakal masuk ke sini. Nah, berhubung saya sudah download si Proxmox tersebut, kita bisa batalkan saja. Setelah di download, kita bisa cek di file manager. Kita ke download. Setelah di download, kita bisa cek saja untuk downloadan, hasil download si Proxmox tersebut. Oke, kita bisa cari di sini. Nih, contohnya seperti ini. Kalian bisa klik kanan, klik kanan pada Proxmox yang sudah di download. Bisa kalian langsung download, bisa kalian langsung running aja. Dan satu lagi aplikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan si Proxmox tersebut adalah VirtualBox atau Virtual Manager. Ini baik, kalau sudah di download, kalian bisa saja klik kanan, bisa langsung saja running atau di open. Klik kanan open, oke. Baik, untuk instalasi Proxmox dan VirtualBox yang sudah selesai saya jelaskan. Selanjutnya kita bisa masuk ke VirtualBox. Nah, ini VirtualBox Manager. Nah, untuk awal-awal membuat si Maxin untuk mesin Proxmox-nya itu kalian bisa klik new. Nah, ini kalian bisa ketik misalkan Proxmox nama kalian sendiri atau Proxmox nama saya Ernest. Oke, bisa begini. Nah, untuk berhubung saya sudah bikin Proxmox-nya di sini, mungkin saya akan jelaskan dulu untuk di bagian ini, untuk di bagian spesifikasi virtual hardware-nya. Ini kalian bisa ke
ketik saja 2048 untuk base memorinya. Untuk di CPU-nya kalian bisa dua saja, 2 CPU. Untuk di specify virtual hard disk-nya itu bisa di 8000 GB. Oke. Dulu saya sudah bikin, kita ke X saja, cancel. Nah, ini hasilnya. Untuk di base memori ada 2048 MB. Untuk di prosesornya 2. Oke, untuk di storage-nya ini bisa kalian bisa lihat sendiri. ID primary device 20 GB. Jadi 20 GB. Oke, baik. Setelah ini kalian bisa lihat sini untuk Dropbox-nya sudah kita jalankan. Saya bisa langsung saja masuk ke sini. Nah, untuk di sini kita bisa masukkan saja root. Dan untuk passwordnya saya bikin 1 sampai 8. Kita ketik saja enter atau login bisa. Oke, baik. Nah, ini untuk tampilan dari user si root. User root. Nah, ini kalian bisa ke data center. Bisa kalian ke sini user. Nah, ini untuk user sendiri itu sudah saya buatkan ada 1 2 3 4 5 6 user. Di antara ada Ernesto 2, Ernesto 3, Ernesto 4, Ernesto 5, Ernesto root sama teknisi Ernesto. Untuk yang di Ernesto 3 sama Ernesto 4 ini sudah sudah masuk ke grup tim Ernesto. Oke, untuk storage kita bisa lihat. Nah, untuk di storage ada di local LVM. Kita bisa untuk di rules. Nah, untuk di rules sendiri ini ada beberapa nama, ada di administrator, ada di kelas C Ernesto, ada di apa ini ya? Admin, auditor. Oke, di grup. Nah, ini di grup ini ada tim Ernesto yang sudah masuk di Ernesto 3, Ernesto 4. Baik, untuk kita coba di bagian tadi ya, di permission user, kita akan mencoba untuk membuat login dari si beberapa user ini. Mungkin kita kasih contoh saja untuk di Ernesto mungkin ya. Kita coba logout. Kita masukkan saja Ernesto. Untuk passwordnya sama semua. 118 123 45 78. Kita cek lagi apakah sudah benar. Oke, baik. Kita login. Oke, ini login valid. Mungkin untuk di RAM-nya kali ya, kita ganti ke Proxmox. Nah, baik. Ini kita sudah masuk ke dalam user atau kita sudah login ke dalam user Ernesto. Untuk tampilannya seperti begini. Seperti ini. Mungkin sama ya, sama persis sama di user rootnya. Nah, jadi ini tampilan si user tidak bisa dilihat oleh user-user yang lain karena kita user hanya login di satu user. Nah, ini dia. Untuk Debian-nya ini kita bisa lihat untuk di CPU-nya memorinya 2 GB, statusnya stop it, node, non, 2 CPU. Oke. Coba kita login lagi ke Ernesto 2 mungkin ya. Ernesto 2. Ernesto 2. Untuk passwordnya sama 5678. Oke, kita coba login. Untuk realme-nya pakai Proxmox. Apakah bisa?
Oke, untuk di user Ernesto 2 ini tidak bisa kita masuk ke realmnya itu di Linux. Kita coba. Kita tunggu sebentar. Oh, kenapa ini? Coba kita ini dulu ya. Maka tadi passwordnya salah. 78. Saya tadi masuk sih. Coba 5678. Coba kita masuk ke Proxmox server. Apakah dia bisa? Oke, baik. Ini saya juga pernah tahu kenapa ya. Setahu saya bisa sih, sebelum ini merecord juga harusnya bisa. Kita ganti ke remnya ke Linux. Oke, baik, tidak bisa. Kalau tidak bisa, coba kita ganti ke yang teknisi. Teknisi Nesto. Kita coba login. Di remnya itu masih di Linux. Kalau tidak bisa, oke. Ini kita sudah masuk ke user teknisi Ernesto. Ini kalau untuk teknisi Ernesto ini ya tampilan begini. Jadi untuk user Ernesto 2, Ernesto 3 itu tidak bisa melihat ke teknisi Ernesto ini. Cuman si Ernesto saja, cuman di user teknisi Ernesto saja yang bisa melihat. Jadi user lain itu tidak bisa masuk atau tidak bisa melihat ke si user teknisinya, apalagi untuk passwordnya itu. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari si Proxmox tersebut. Baik, kita coba logout lagi, masuk ke dalam root. Root untuk passwordnya 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, oke ini. Coba kita masuk ke sini ya. Kontainer yang Ernest 1. Mungkin cukup sekian untuk apa namanya? Untuk penjelasan mulai dari penjelasan, sorry, cukup sekian untuk penjelasan mulai dari penginstalan Proxmox, terus lanjut download virtual box atau virtual manager. Habis itu tadi saya juga bisa bikin video cara memasukkan si dalam Proxmox tersebut ke dalam virtual box, baru dijalankan, dan menjelaskan sedikit tentang di dalam Proxmox itu ada apa saja, usernya itu apa aja, dan kontainernya. Baik, cukup sekian untuk presentasi dari saya, dari Pascal Sorana. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ucapan yang tidak mengenakan atau tidak mengerti, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.